Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nisa dari kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Produktivitas Mahasiswa di Masa Pandemi. Bumi berputar, zaman beredar. Begitu sekiranya peribahasa yang bermakna keadaan zaman yang selalu berubah. Peribahasa tersebut relevan dengan masa sekarang, di mana banyak terjadi perubahan sejak datangnya pandemi COVID-19. Tak dapat dipungkiri, seluruh sendi kehidupan ikut berdampak dan mengalami perubahan termasuk dunia pendidikan. Eksistensi COVID-19 memaksa dunia pendidikan menjadi objek yang terdampak cukup signifikan. Salah satunya adalah institusi perguruan tinggi yang sudah berubah peran menjadi gedung-gedung sunyi semenjak sistem perkuliahan berganti menjadi daring atau online. Perkuliahan daring atau online menjadi keputusan dianggap tepat dan bijak untuk mengurangi dan memutus penyebaran COVID-19. Kebijakan perkuliahan daring menjadi permasalahan dalam keterbatasan, tetapi juga peluang dalam fleksibilitas. Hal tersebut tergantung bagaimana siswa atau mahasiswa menyikapi kebijakan perkuliahan daring. Sistem kuliah daring sebagai dampak COVID-19 mengubah sistem perkuliahan mahasiswa yang seharusnya tetap produktif justru malah mengalami penurunan atau kemunduran. Sistem kuliah daring dengan slogan belajar dari rumah bukan berarti kreativitas menjadi musnah. Banyak hal yang dapat dilakukan meskipun hanya di rumah, walau waktu luang yang ada bisa diisi dengan hal-hal yang tepat dan bernilai bermanfaat. Untuk itu, ada beberapa aktivitas yang kiranya dapat menggiatkan produktivitas mahasiswa di masa pandemi. Yang pertama yaitu mengikuti lomba online. Di masa pandemi, interaksi memang dibatasi, namun bukan berarti semangat diri menjadi mati. Agar tetap menghidupi semangat diri, salah satunya dengan mengikuti lomba yang dilaksanakan secara online. Banyak sekali pamflet yang tersebar di sosial media tentang lomba online dengan berbagai jenis. Ada sebagian yang berbayar dan bahkan banyak sekali lomba yang diadakan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Hal tersebut bagi jiwa mahasiswa yang haus akan kompetisi seharusnya menjadi kesempatan emas untuk tetap produktif di masa pandemi. Walaupun diadakan secara online, produktivitas dan kreativitas dalam mengikuti lomba online juga dapat meningkatkan semangat juang mahasiswa. Dengan sering mengikuti lomba, maka akan menambah pengalaman, mengasah kemampuan, memperluas jaringan, bahkan jika beruntung bisa memperoleh sertifikat uang pembinaan yang tentunya akan bermanfaat. Yang kedua, mencoba bereksperimen dengan memanfaatkan waktu-waktu luang dengan fleksibilitas sistem perkuliahan daring. Seharusnya mampu memfasilitasi potensi mahasiswa untuk lebih inovatif dan kreatif. Hal itu dapat diwujudkan dengan berani bereksperimen. Eksperimen tidak melulu tentang hal-hal rumit dan butuh ekstra pemikiran. Bisa dimulai dengan sederhana dan mengasihkan seperti membuat konten digital yang inspiratif, yaitu dengan melihat tutorial memasak, membuat boykot, atau membuat konektor masker dan lain-lainnya, sebagai kemudian dipraktikkan dan dikontenkan. Tentu hal tersebut akan menjadi pengalaman baru, juga berpotensi luas menjadi ladang pendapatan dari hasil eksperimen. Mengapa demikian? Karena jika eksperimen berhasil dan hasilnya menarik, maka bisa dipromosikan pula melalui sosial media. Teman-teman mahasiswa di medsos akan menjadi pasar pertama. Selain itu, eksperimen juga mengasah kreativitas dan produktivitas mahasiswa semakin berkembang, sehingga terus meningkatkan inovasi tentang produk yang dipasarkan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi bisnis yang menjanjikan. Inilah mengapa sebagai mahasiswa harus selalu berani mencoba hal baru, bukan malah sebaliknya. Karena dengan mencoba setidaknya akan terbuka kesempatan selanjutnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah.
Pada hakikatnya, dengan adanya pandemi atau tidak, meningkatkan kuantitas atau kualitas beribadah seharusnya tetap dilakukan setiap saat. Namun, karena adanya pandemi dan kebijakan yang membuat masyarakat banyak waktu di rumah, maka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk lebih khusyuk beribadah. Misalnya dengan semakin mendalami Al-Quran, dengan membaca lebih baik dan benar sekaligus memahami artinya. Dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah, akan menjadikan waktu luang kita menjadi bernilai dan tidak sia-sia. Selain itu, hal tersebut dapat menyeimbangkan kegiatan produktif lainnya yang sudah dilakukan. Dan terlepas dari ketiga aktivitas di atas, masih banyak lagi aktivitas yang dapat dilakukan mahasiswa untuk tetap menjaga dan meningkatkan produktivitas di masa pandemi. Ingat, menjadi mahasiswa adalah hal yang sudah kita pilih dan inginkan. Terus belajar dan berani mencoba, mengasah kemampuan seharusnya menjadi kewajiban yang tak pantas untuk ditinggalkan. Dengan tidak menghabiskan waktu luang, hanya sekadar rebahan dan menjadikan diri kita terbiasa dengan kesibukan. Kesibukan tentu bukan hanya tentang kegiatan atau seberapa banyak yang dapat dilakukan, namun kesibukan lebih berorientasi pada apa yang dilakukan. Ketika kita sudah bisa merasakan hasil tersebut, maka produktivitas ibarat makanan yang lezat untuk disantap setiap harinya. Kita akan menjadi asing jika ada waktu luang namun hanya diam saja. Oleh karena itu, pandemi seharusnya bukan menjadi halangan. Pandemi harus menjadi cambuk agar menjadi mahasiswa yang tetap produktif di waktu luang meskipun dengan segala tantangan. Pada akhirnya, mengisi waktu luang dengan produktivitas akan membawa diri menjadi lebih tumbuh dan berkembang dalam kemajuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.